di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Yesaya 55 ayat 11. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, firman Allah adalah kekuatan yang dapat menembus tembok kemustahilan dan berkuasa menghancurkan kekerasan hati manusia. Ketika Allah berfirman kepada kita, baik melalui membaca, mendengar, atau di saat kita mengingatnya, maka Ia akan melakukan kehendak Allah di dalam diri kita. Firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Pasal-pasal ini ditulis selama tahun-tahun akhir hidup Yesaya, berisi pengharapan dan penghiburan selama umat Allah tertawan di Babel. Firman Allah datang kepada bangsa Israel yang telah meninggalkan Allah dan kebenarannya, agar kembali ke dalam persekutuan dan berkat-Nya. Teks ini menekankan tentang kekuatan firman Allah, mengerjakan sebuah maksud dan rencana Allah bagi umat-Nya. 1. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Nabi Yesaya memberi satu gambaran kinerja mengenai firman Allah, ibarat hujan dan salju yang turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Firman Allah akan digenapi secara penuh pada waktunya, dan satu iota atau satu titik pun tidak ada yang tidak dipenuhi. 1 Raja-Raja 8 ayat 56. Janji-janji rahmat dan anugerah ini akan berdampak nyata bagi setiap orang yang berpegang padanya, memberi pengharapan yang pasti, yakni jawaban dari Tuhan atas setiap persoalan hidup umat-Nya. 2. Akan melaksanakan apa yang Kukehendaki. Firman Allah akan melakukan apa yang seturut kehendak-Nya. Hanya ada 2 berita yang disampaikannya. Jika bukan bau kehidupan yang menghidupkan, ia akan menjadi bau kematian yang mematikan. Jika tidak menginsafkan nurani dan melembutkan hati, ia akan membuat hati nurani mati rasa dan mengeraskan hati. Semua hal terlaksana dalam kedaulatan kehendak-Nya. Ayat 12 menggambarkan keadaan sukacita jika umat Allah sedia menaati firman-Nya. Inilah bau kehidupan yang dijanjikan Tuhan dalam ketaatan umat-Nya. Luapan sukacita, kegembiraan, dan sorak-sorai terjadi pada hari pembebasan dan kepulangan kembali orang-orang Yahudi dari Babel. Perhatikanlah bahwa Tuhan selalu menghendaki keadaan yang baik bagi umat-Nya. Ia hanya menginginkan ketaatan kita. 3. Akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Keberhasilan karya firman Tuhan diuraikan dalam ayat 13. Sebagai ganti kecubung dan semak duri, negeri ini akan ditumbuhi dengan pohon sanubar dan pohon murad. Negeri itu menikmati tahun-tahun sahabatnya. Imamat 26 ayat 34. Seperti halnya tanah sesudah tahun sahabatnya, ia menjadi lebih baik karenanya. Dan hal ini akan membawa kehormatan besar bagi Allah dan akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi namanya. Keberhasilan yang dimaksudkan bukanlah tercapainya kebahagiaan umat, tetapi kemasyhuran nama Tuhan. Dalam konteks Yesaya, kemasyhuran namanya menunjuk pada kedatangan Kristus sebagai juru selamat. Namun bagi kita yang hidup pada masa anugerah, puncak keberhasilan kita adalah kedatangannya yang kedua kali sebagai hakim yang adil. Ia akan dipermuliakan dalam pertobatan bangsa Yahudi dan juga bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sahabat Iktus, firman Allah yang disampaikan melalui mulut hamba-hamba Tuhan
atau melalui perenungan secara pribadi memberi solusi bagi setiap persoalan yang kita alami. Bahkan firman-Nya mengerjakan hal-hal baik dalam diri kita untuk hidup memuliakan Allah. Firman Allah menyatakan apa yang menjadi kehendak-Nya dan yang diperlukan sebagai respon hanyalah ketaatan kita. Firman Allah adalah kekuatan Allah yang menopang hidup saya hingga saat ini. Ia bukan hanya memberi kemenangan dalam setiap masalah hidup saya, tetapi menuntun jalan saya dalam jalur kehendak-Nya. Tanpa firman Allah, hidup saya menjadi tanpa arah dan sia-sia. Saya bersyukur karena firman Allah yang membuat saya berhasil untuk hidup memasyurkan nama Tuhan di antara segala bangsa. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, dengan cara apa firman Allah menyampaikan kehendak Allah dalam diri saya? Apa yang menjadi respon saya setiap kali firman Allah berbicara kepada saya? Apa firman Allah yang memotivasi saya untuk memasyurkan namanya di antara segala bangsa? Tuhan Yesus, berikan kepada saya kesukaan akan firman Allah di setiap waktu, karena hanya oleh firman Allah saya dapat mengerti kehendak-Mu dan menaatinya. Dan hanya di dalam firman-Mu saya menjadi kuat berdiri di tengah-tengah situasi dunia yang semakin jahat. Bahkan saya bersyukur oleh karena kekuatan firman Allah, saya dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Allah kekal selama-lamanya. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.